hati, dia teman setia. Ku berjalan, ku berlari, ku berdiam, ku menari. Yesus selalu di hati, dia teman setia. Yesus, Yesus setia, besar-besar kasih-Nya, takkan berubah sampai selamanya. Yesus, Yesus setia, besar-besar kasih-Nya, bukan bersorak. Hey, dia teman setia. Yesus, Yesus setia, besar-besar kasih-Nya, takkan berubah sampai selamanya. Yesus, Yesus setia, besar-besar kasih-Nya, bukan bersorak. Hey, dia teman setia. Langkah pencegahan penyebaran virus COVID-19. Pertama, kerapkan mencuci tangan anda. Kedua, elakkan menyentuh mata, mulut dan hidung anda. Ketiga, tutup mulut menggunakan tisu atau pelipat tangan. Keempat, hindari kawasan tumpuan ramai. Kelima, tinggal di rumah sekiranya tidak sihat. Keenam, sekiranya anda demam, batuk dan kesukaran bernafas, dapatkan nasihat awal perubatan melalui telefon sebelum mendapatkan rawatan susulan. Ketujuh, sentiasa peka kepada maklumat terkini daripada WHO.
Selamat datang ke ibadah dalam talian Faith Christian Center. Sebentar saja lagi, kita akan memulakan ibadah hari ini. Untuk menikmati ibadah yang hidup dan berkuasa, ikutilah panduan berikut. Siapkan hati Anda dengan minda yang benar, yaitu beribadah. Berpakaianlah seperti Anda beribadah di gereja. Elakkan daripada melakukan aktiviti lain sepanjang ibadah. Pastikan telefon Anda dalam keadaan mode senyap. Bernyanyilah dengan suara kuat, bersukacitalah sambil bertepuk tangan dan mengangkat tangan semasa pujian dan penyembahan. Memberi respon terhadap firman Tuhan dengan mengatakan amin. Anda juga digalakkan untuk mencatat nota. Selamat beribadah. Hai, salam sejahtera kepada semua jemaat Tuhan. Saya harap kita semua sehat dan dalam keadaan sejahtera semuanya. Mari kita semua berdiri, mari kita memulakan ibadah kita. Mari kita bersama-sama bersemangat memuji Tuhan. Mari kita bersama-sama. Tuhan beserta kamu. Saya gembira bila mereka berkata kepada saya, hai, marilah kita menyanyi kepada Tuhan. Allah itu roh. Kemuliaan kepada Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Mari kita berdoa bersama-sama. Ya Allah yang Maha Kuasa, semua hati manusia terbuka di hadapan Tuhan. Semua keinginannya diketahui oleh-Mu dan daripada-Mu tiada rahasia yang tersembunyi. Sucikanlah niat hati kami dengan ilham Roh Kudus-Mu, supaya kami boleh mengasihi-Mu dengan sempurna dan memuliakan nama-Mu yang kudus dengan selayaknya. Melalui Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Dan menyembah Engkau Tuhan. Kami datang dengan hati yang penuh dengan sorak-sorai. Haleluya. Sembah puji Tuhan yang Maha Kuasa. Haleluya.
Engkaulah Raja berkuasa dan menang. Kami bersuka mengangkat suara bagimu Raja agung selamanya. Tak terbalikkan oleh megah dunia, kebenaran-Mu membebaskan umatkan segala
Janganku dibuatmu, ku kagum padamu. Tak ada hal di hidupku terluput darimu. Kau indah, kau mulia, tiada sepertimu. Ku ingin hidupku menyenangkanmu. Kau terawal dan terakhir, mencipta segalanya. Seluruh bintang pun bersinar oleh ucapanmu. Engkau pun mengasihiku, memilis hidupku. Tak henti segenap nafasku, menyembahmu selalu. Ku puji, ku sembah, tiada sepertimu. Ku ingin hidupku menyenangkanmu. Segala puji, segala hormat, segenap hatiku menyembah. Terimalah segenap hidupku sebagai persembahan yang hidup. Haleluya, anugerahmu padaku Tuhan tak pernah berubah. Kau terawal dan terakhir, pencipta segalanya. Seluruh bintang bersinar oleh ucapanmu. Engkau pun mengasihiku, menulis hidupku. Tak henti segenap nafasku, menyembahmu selalu. Ku puji, ku sembah, tiada sepertimu. Ku ingin
persembahan yang hidup. Segala puji, segala hormat, segenap hatiku menyembah-Mu Tuhan, menyembah-Mu Tuhan. Tuhan Yesus, kami bersyukur untuk setiap apa yang terjadi dalam negara kami Malaysia, terutama sekali kami berdoa pada saat ini untuk pemerintah negara kami. Kami berdoa dan kami serahkan untuk setiap pihak-pihak berkuasa, kami berdoa dan kami serahkan semua mereka dalam tangan Tuhan, menteri-menteri dan juga setiap yang menjalankan tugas di bahagian atasan, dan juga kami berdoa biarlah Tuhan kau memberikan hikmat, kebijaksanaan, pengertian dan juga consideration yang penuh kepada setiap mereka semua. Mereka melakukan setiap perkara ini bukan berdasarkan kepada perasaan ataupun berat sebelah, tetapi semuanya dengan datang daripada kebijaksanaan Tuhan, kerana Engkau telah memilih mereka, Engkau telah mengangkat mereka. Biarlah mereka melakukan setiap pekerjaan mereka dengan adil dan seksama dan tulus dan ikhlas dalam hati mereka. Juga kami berdoa seterusnya untuk jemaat kami yang terjejas kerana COVID-19. Kami serahkan mereka dan keluarga mereka dalam setiap mereka yang terkena positif. Kami berdoa dalam proses kuarantin, proses pemulihan. Kami berdoa dan kami isytiharkan kesembuhan yang total kepada setiap mereka yang terjejas, terutamanya kepada kawan-kawan kami dan juga keluarga-keluarga kami yang terdekat di sekitar Lembah Kelang ini. Tuhan, kami minta perlindungan kuasa darah Yesus Kristus melindungi dan memberkati setiap kawasan dan juga setiap rumah, setiap keluarga yang terjejas kerana COVID-19. Kami berdoa juga, kami menyerahkan tempat-tempat kami bekerja dimanapun kami pergi dan keluar masuk rumah. Tuhan, Engkau telah mensanitasikan kami, Engkau telah menyucikan kami dan juga melindungi kami dimanapun kami berada. Tangan kami, mulut kami dan juga mata kami, hidung kami tidak terkena ataupun setiap varian Delta ini akan jauh daripada kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Lindungi Lembah Kelang, lindungi Selangor dan juga seluruh Malaysia di dalam tangan Tuhan. Terima kasih Bapa, di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur semuanya. Amin. Hai, shalom dan salam sejahtera kepada semua jemaat Tuhan. Apa kabar? Saya berharap kita semua sehat dan selalu bergembira dan juga kita bersemangat untuk beribadah kepada Tuhan setiap minggu. Selamat datang kepada ibadah online FCC. Kepada semua mereka yang baru pertama kali hadir, kami mengalung-alungkan kehadiran Anda sangat-sangat dan kami berharap kita dapat berkomunikasi. Cara kita berkomunikasi melalui Church Online platform ini adalah dengan menuliskan chat ataupun kamu boleh scan QR code kami untuk keratan komunikasi kepada orang-orang yang baru pertama kali datang ke FCC Ibadah Online. Selamat datang. Juga kepada setiap jemaat Tuhan, mari kita saling mengalu-alukan satu sama lain dengan ucapan yang bergembira dan ucapan berkat, dan kita memberkati satu sama lain dengan Tuhan Yesus memberkati Anda. Untuk maklumat lanjut, kita juga boleh melayari website FCC dan juga Facebook, juga YouTube FCC. Jangan lupa subscribe dan kita akan dapat notification ataupun notifikasi yang segala update tentang news ataupun berita-berita FCC melalui IG ataupun Facebook. Okey? Seterusnya, pengumuman yang saya ingin sampaikan adalah minggu hadapan kita akan mengadakan ibadah perjamuan kudus, ibadah perjamuan suci. Oleh itu, mari kita semua bersama-sama keluarga mempersiapkan diri kita masing-masing. Jangan lupa sediakan roti dan air anggur Anda untuk bersama-sama menghadiri perayaan perjamuan suci bersama secara online yang dipimpin oleh Reverend Philip, dan kita akan makan bersama roti dan air anggur melalui perjamuan suci ini. Siapkan hati kita, jangan lupa pada minggu hadapan. Persembahan adalah satu ibadah yang berkenan kepada Tuhan. Persembahan yang sejati adalah ibadah yang berkenan kepada Tuhan. Mari kita terus setia memberikan persembahan kepada Tuhan. Walaupun kita tahu kita dalam keadaan kesulitan, tetapi Tuhan tahu Tuhan masih setia untuk memberi kepada kita. Di dalam Roma pasal 12 yang akan disampaikan, jikalau kita ada karunia untuk memberi, mari kita memberi dengan sukacita. Jikalau kita ada karunia untuk berbelas kasihan, mari kita memberi dengan belas kasihan. Mari kita semua memberikan segala persembahan kita dan memberikannya dengan sukacita kepada Tuhan.
Mari kita doa persembahan bersama-sama. Tuhan, Engkau besar dan berkuasa, mulia, indah, serta agung. Segala yang di langit dan di bumi ialah milik-Mu. Segala sesuatu adalah pemberian daripada-Mu. Kami ini hanya memulangkan kepada-Mu apa yang sememangnya milik-Mu. Amin. Jemaat dipersilakan duduk untuk mendengarkan pembacaan firman Tuhan yang pertama, dan Injil dan seterusnya adalah khotbah. Pembacaan firman Tuhan diambil daripada Roma pasal 12 ayat 3 hingga 8. Roma pasal 12 ayat 3. Aku berkata kepada setiap orang yang daripadamu, melalui kasih kurnia yang diberikan kepadaku, janganlah nilai dirimu lebih tinggi daripada sepatutnya. Sebaliknya, nilailah dirimu sewajarnya, selaras dengan kadar iman yang telah diberikan Allah kepada setiap orang. Sebagaimana tubuh manusia terdiri daripada beberapa anggota yang berbagai-bagai tugasnya, dan bukan semua anggota itu mempunyai tugas yang sama. Begitu jugalah kita yang ramai ini. Semuanya anggota satu tubuh dalam Kristus dan saling memiliki. Kita mempunyai kurnia yang berlainan menurut kasih kurnia yang diberikan kepada kita. Sekiranya kita dianugerahi kurnia untuk bernubuat, maka bernubuatlah menurut kadar iman kita. Kalau untuk melayani, gunakanlah dalam pelayanan kita. Jika untuk mengajar, gunakanlah dalam pengajaran. Orang yang dianugerahi kurnia untuk menasihati, hendaklah dia menggunakannya dalam memberikan nasihat. Kalau untuk memberi, lakukanlah dengan murah hati. Kiranya untuk memimpin, berilah pimpinan dengan bersungguh-sungguh. Dan jika untuk menunjukkan belas kasihan, lakukanlah dengan sukacita. Demikianlah firman Tuhan. Jemaat Tuhan diminta berdiri untuk pembacaan Injil. Injil Kudus dari Tuhan kita Yesus Kristus menurut Yohanes pasal 6 ayat 35, 41 hingga 51. Bersama, kemuliaan kepadamu Tuhan Yesus. Yesus berkata kepada mereka, Akulah roti hidup itu. Sesiapa yang datang kepadaku tidak akan lapar lagi, dan sesiapa yang percaya kepadaku tidak akan dahaga lagi. Orang Yahudi di situ mula merungut sesama sendiri menentang Yesus kerana kata-katanya, Akulah roti yang turun dari syurga. Mereka berkata, Bukankah dia Yesus, anak Yusuf, dan ibu bapanya kita kenal? Bagaimana dia boleh mengaku, Aku turun dari syurga? Lalu Yesus berkata kepada mereka, Janganlah merungut sesama sendiri. Tiada seorang pun yang dapat datang kepadaku kecuali didorongkan oleh Bapa yang mengutusku, dan aku membangkitkannya pada hari akhir. Ada tersurat dalam tulisan para nabi, semua manusia akan diajar oleh Allah. Dengan demikian seorang yang mendengar dan belajar daripada Bapa akan datang kepadaku. Tiada seorang pun pernah melihat Bapa, hanya Dia yang datang daripada Allah telah melihat Bapa. Sesungguhnya aku berkata kepadamu, orang yang percaya mendapat hidup yang kekal. Akulah roti hidup. Nenek moyangmu makan mana di gurun, tetapi mereka mati juga. Inilah roti yang turun dari syurga. Orang yang makan roti ini tidak akan mati. Akulah roti hidup yang turun dari syurga. Orang yang makan roti ini akan hidup kekal. Roti yang akan kuberikan untuk hidup manusia di dunia ini ialah tubuhku. Inilah Injil Kristus. Shalom jemaat Tuhan. Saya berharap Anda semuanya masih tetap bersemangat dalam Tuhan dan iman Anda semakin diteguhkan. Mungkin ada beberapa di antara kita sekarang ini sedang menanggung dan berhadapan dengan ujian dan penderitaan yang berat. Tapi yakinlah dan percayalah bahwa Tuhan tahu situasi saudara-saudari dan pertolongannya tidak pernah terlambat dalam kehidupan kita.
Malahan inilah waktunya, kesempatan bagi kita untuk terus mendekat kepada Tuhan dan mengenal cara kerja Tuhan dalam kehidupan kita. Mari kita tunduk kepala, kita berdoa. Bapa kami di surga, terima kasih Bapa atas kesempatan yang Kau telah berikan kepada kami. Tuhan, saya menyerahkan Bapa di surga Tuhan waktu ini ke dalam tangan-Mu. Setiap mereka yang sedang mendengar firman Tuhan ini, bukalah hati kami, berikan kami kerenan hati untuk menerima kebenaran firman-Mu. Berbicaralah kepada kami daripada anak-anak kecil sehingga kepada dewasa. Berikan kami pengertian, pemahaman terhadap apa yang disampaikan pada hari ini. Hamba-Mu yang menyampaikan, hamba-Mu mohon kiranya Roh Kudus mengurapi hamba-Mu, memberikan hamba-Mu kuasa untuk memberitakan kebenaran ini. Terima kasih, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Minggu lepas kita sudah melihat Roma pasal 13, di mana Reverend Seng telah membawa kita untuk melihat bagaimana iman kita itu menjadi realiti ataupun menjadi nyata dalam kehidupan kita sebagai orang-orang percaya. Hari ini saya akan membawa Anda untuk melihat mundur kembali di Roma pasal 12 ayat 3 hingga 8. Roma pasal 12 ayat 3 hingga 8 menyediakan cara yang praktikal. Bagaimana kita boleh menjadi persembahan yang hidup bagi Allah dalam hal hubungan sesama kita orang-orang percaya dalam satu community ataupun dalam satu gereja. Nah, kita memberikan fokus kepada pasal 12 ayat 3 hingga 8, di mana tema yang kita mau bawa hari ini ialah kurnia kita. Dalam Roma pasal 12 ayat 6, Paulus berkata, kita orang-orang percaya ataupun gereja Tuhan, jemaah-jemaah Tuhan, mempunyai kurnia yang berlainan menurut kasih kurnia yang diberikan kepada kita. Nah, apa itu kurnia? Kurnia diambil daripada kata Yunani yaitu karisma, ataupun dalam bahasa Inggris gift. Nah, apabila secara literalnya gift ialah satu pemberian ataupun hadiah yang diberikan kepada seseorang dengan percuma. Nah, karisma ataupun kurnia ini biasanya terlihat melalui talenta ataupun kebolehan istimewa seseorang itu. Nah, dari mana kita mendapatkan kurnia ini? Ialah Tuhan yang memberikan kurnia ini kepada kita. Amin. Tuhan ataupun Roh Kudus memberikan kurnia ini kepada kita, karisma ini kepada kita, kebolehan ini kepada kita untuk apa? Untuk menguatkan tubuh Kristus itu, untuk menyempurnakan tubuh Kristus itu. Tuhan Yesus tidak meninggalkan murid-muridnya begitu saja. Kurnia-kurnia rohani diberikan kepada mereka, murid-muridnya, ketika Roh Kudus turun ke atas mereka dan mengurapi mereka dan memberikan mereka kuasa untuk melakukan pekerjaan-pekerjaan besar bagi Allah. Pekerjaan-pekerjaan besar itu adalah dilakukan dengan kurnia-kurnia yang diberikan oleh Tuhan. Kebolehan-kebolehan yang diberikan oleh Tuhan kepada murid-muridnya. Nah, dalam Roma pasal 12 ayat 6b hingga 8, di sana tercatat beberapa contoh-contoh kurnia yang diberikan kepada anggota-anggota gereja. Nah, Paulus mengatakan dalam Roma 12 ayat 6b hingga 8 itu dikatakan kurnia untuk bernubuat. Maka bernubuatlah menurut kadar iman kita. Kalau untuk melayani, gunakanlah dalam pelayanan kita. Jika untuk mengajar, gunakanlah dalam pengajaran. Orang yang dianugerahi kurnia untuk menasihati, hendaklah dia menggunakannya dalam memberikan nasihat. Kalau untuk memberi, lakukanlah dengan murah hati. Kiranya untuk memimpin, berilah pimpinan dengan bersungguh-sungguh. Dan jika untuk menunjukkan belas kasihan, lakukanlah dengan sukacita. Di sini ayat ini terdapat 7 kurnia ataupun karisma yang diberikan oleh Paulus, yaitu bernubuat, melayani, mengajar, menasihati, memberi, memimpin, dan menunjukkan belas kasihan. Dan kalau kita lihat juga dalam 1 Korintus pasal 12 dan 14 juga tercatat kurnia-kurnia rohani.
Dan tujuan kurnia-kurnia ini adalah untuk memperlengkapi dan juga untuk menguatkan tubuh Kristus. Nah, oleh karena kurnia-kurnia ini berasal daripada Allah, diberikan oleh Allah melalui Roh Kudus untuk kepentingan gereja Tuhan, maka Paulus telah memberikan nasihat dan pengajaran kepada gereja di Roma dan kita hari ini, bagaimana kita sebagai orang-orang yang menerima kurnia itu meresponi dan mengendalikan kurnia-kurnia tersebut. Nah, pertama yaitu kita harus merendahkan hati ketika kita menerima kurnia-kurnia ini. Dalam Roma pasal 12 ayat 3, Paulus berkata, "Aku berkata kepada setiap orang daripadamu, melalui kasih kurnia yang diberikan kepadaku, janganlah nilai dirimu lebih tinggi daripada sepatutnya, sebaliknya nilailah dirimu sewajarnya." Ayat ini saudara-saudari memberi gambaran kepada kita keadaan dan juga ketegangan yang terjadi di gereja Roma. Dan sudah tentu juga ini juga berlaku dalam keadaan kita hari ini, di mana ada ketegangan mungkin terjadi disebabkan oleh kurnia-kurnia yang tidak dapat dikendalikan dengan baik. Malahan dalam Roma pasal yang ke-11, Paulus telah memberi peringatan kepada orang-orang Kristen bukan Yahudi di Roma supaya janganlah angkuh. Dalam mengendalikan kurnia-kurnia ini, kita harus jangan angkuh ataupun kita harus merendahkan hati. Nah, di sini Paulus mengatakan bahwa janganlah nilai dirimu lebih tinggi daripada sepatutnya. Ini merupakan peringatan kepada jemaat di Roma dan juga kita juga sebagai anggota gereja hari ini, supaya jangan kita sombong ataupun angkuh, ataupun dalam bahasa modern kita hari ini, jangan kita minta pujilah dengan kurnia ataupun karisma yang kita miliki. Kebolehan-kebolehan, talenta-talenta yang kita miliki. Dan kita harus senantiasa sadar kan, bahwa kita semua ini adalah orang-orang yang berdosa. Kita harus sadar bahwa setiap kita berada di dalam kedudukan yang sama, yaitu kita tidak dapat memenuhi tuntutan untuk hidup seperti yang Allah kehendaki. Kita harus sadar bahwa di hadapan Allah kita ini tidaklah lebih baik daripada orang lain. Semuanya kita adalah sama di mata Allah. Nah, kita ini hanya hidup oleh anugerah dan rahmat Allah yang besar pada kita. Kita harus sadar bahwa hidup kita hari ini mempunyai nilai, mempunyai harga dan bermakna karena Kristus yang telah menebus kita dari kebinasaan kepada kehidupan dan pengharapan yang kekal. Nah, ketika ada rasa angkuh masuk dalam hati jemaat atau merasa kurnia yang dimiliki itu lebih utama daripada orang lain, maka dia akan menganggap bahwa dirinya lebih mulia dari orang lain. Nah, jika ini terjadi, maka terjadilah konflik, terjadilah persaingan dan ketidakharmonian di kalangan anggota-anggota gereja Tuhan. Dan sebaliknya Paulus memberikan nasihat supaya merendahkan hati, yaitu dengan menilai diri dengan sewajarnya. Kita sadar bahwa kita ini hanyalah alat Tuhan. Hanya oleh anugerah dan rahmat-Nya kita diberikan kurnia-kurnia ataupun talenta-talenta, kebolehan-kebolehan untuk melakukan pekerjaan Tuhan. Nah, ini pengalaman saya secara pribadi. Menurut pengalaman saya secara pribadi dalam pelayanan, banyak perkara-perkara yang saya tidak mampu lakukan sebenarnya. Saya ini dahulu adalah orang yang penakut, seorang yang pemalu, terutamanya apabila berdiri di hadapan ramai orang. Saya menggeletar. Nah, kalau berada dalam seminar sekolah-sekolah ataupun malahan juga di university, saya ini coba berusaha untuk menyembunyikan diri, tidak mau dikenali, kan, tidak mau menjadi perhatian. Jadi saya akan coba untuk menyembunyikan diri. Nah, apabila ada kerja berkumpulan,
sepanjang kerja berkumpulan itu dilakukan, ada ketakutan dalam diri saya. Ketakutan apa? Takut kalau diminta untuk membentangkan apa yang sudah dibincangkan oleh kerja kumpulan itu. Nah, ketika saya sudah masuk dalam pelayanan, apabila saya sudah mulai melayani di gereja, belum sepenuh masa, dan seterusnya masuk ke pelayanan sepenuh masa, saya pun sangat heran karena ketakutan, rasa malu berdiri di hadapan umum itu hilang. Kalau difikirkan dengan wajar, hari ini saudara-saudari, kalau difikirkan ini wajar, saya tidak mempunyai kapasiti dan keberanian untuk berdiri di sini, untuk menyampaikan firman Tuhan, untuk memberitakan firman Tuhan kepada saudara-saudari. Dan saya dapat berdiri hari ini menyampaikan firman Tuhan adalah karena kurnia. Adalah kurnia yang diberikan oleh Roh Kudus kepada saya. Hadiah yang diberikan oleh Roh Kudus kepada saya bukan untuk kepentingan saya. Bukan untuk saya menunjukkan bahwa saya hebat, kan? Tetapi untuk apa? Untuk memperlengkapi, untuk menyempurnakan gereja Tuhan. Sama seperti gereja itu seperti tubuh. Gereja kita ialah seperti tubuh. Gereja itu seperti tubuh, kan? Dan ada anggota-anggotanya. Dan saya ini adalah anggota-anggota kepada tubuh itu yang menyempurnakan tubuh itu. Saya mempunyai kurnia untuk bernubuat dan mengajar itu bukan karena apa yang ada pada saya, tapi itu adalah karena kurnia yang diberikan oleh Roh Kudus kepada saya. Jadi saudari, mari kita merendahkan hati kita dengan tidak memandang diri kita ini terlalu tinggi ataupun lebih baik daripada orang lain ataupun lebih penting daripada orang lain. Tapi kita harus berpikir bahwa kita juga ada kelemahan sendiri, dan kelemahan yang kita miliki itu akan dikuatkan, akan disempurnakan oleh orang lain. Amin. Akan disempurnakan oleh orang lain. Jadi apa juga kurnia-kurnia yang kita miliki, apa juga kelebihan-kelebihan Anda miliki, sama ada Anda pemimpin sel, ataupun Anda hanyalah anggota sel, ataupun Anda pemain musik, ataupun Anda adalah usher, ataupun dalam konteks kita ini Anda adalah host, ataupun Anda adalah pendoa. Nah, marilah kita memainkannya, marilah kita memakainya penuh dengan kerendahan hati, penuh dengan ketekunan, penuh dengan sukacita, penuh dengan kesederhanaan, bukannya untuk mendapatkan pujian atau keuntungan, tapi demi untuk kebaikan bersama sebagai tubuh Kristus, sehingga ianya bersinar, sehingga gereja Tuhan bersinar di tengah-tengah kegelapan. Amin. Nasihat dan pengajaran yang kedua yang kita boleh belajar daripada Paulus, bagaimana kita meresponi dan juga mengendalikan kurnia kita adalah tetaplah setia. Tetaplah setia kepada kurnia-kurnia yang Anda miliki, kepada bakat-bakat ataupun talenta-talenta yang Anda miliki, sekecil apapun. Dalam Roma pasal 12 ayat 3 di bagian C, tapi saya mau bacakan daripada mula. Paulus mengatakan, "Aku berkata kepada setiap orang daripadamu melalui kasih kurnia yang diberikan kepadaku, janganlah nilai dirimu lebih tinggi daripada sepatutnya, sebaliknya nilailah dirimu sewajarnya, selaras dengan kadar iman yang telah diberikan Allah kepada setiap orang." Ada dua kenyataan ataupun hakikat yang harus kita tanam dalam pikiran kita hari ini. Pertama, Tuhan tahu apa yang Anda boleh lakukan. Tuhan tahu apa kemampuan Anda. Dan Tuhan juga tahu apa yang Anda tidak mampu. Tuhan juga tahu apa yang Anda tidak boleh lakukan. Dan kenyataan kedua ialah kadangkala kita tidak tahu apa yang boleh ataupun mampu kita lakukan. Tapi sebenarnya kita mampu lakukan. Nah, contohnya dalam Alkitab adalah Musa. Musa tidak tahu bahwa dia ada kemampuan untuk memimpin satu bangsa
yaitu bangsa Israel keluar dari tanah Mesir untuk pergi ke tanah perjanjian. Musa tidak tahu bahwa dia boleh berkhotbah ataupun mengajar, bercakap di hadapan orang ramai, sedangkan mengikut pengertiannya, mengikut pengetahuannya terhadap dirinya, dia ini bercakap tergegap-gegap. Tetapi Allah tahu bahwa Musa mempunyai kelebihan, kemampuan untuk melakukan sedemikian. Itulah sebabnya Allah memanggil Musa untuk membawa umat Israel keluar daripada Mesir pergi ke tanah perjanjian. Jadi saudara-saudari, Roh Kudus memberikan kurnia-kurnia kepada anggota-anggota gereja, anggota tubuh Kristus selaras dengan kadar iman ataupun kemampuan masing-masing. Jadi kalau dia diberikan kurnia untuk mengajar, sudah tentu ketika dia mengajar, murid-muridnya yang diajarnya itu atau pelajar-pelajar yang diajarnya itu faham dengan sekejap saja. Tetapi bagi mereka yang tidak ada kurnia untuk mengajar, 2 jam, 3 jam mungkin dia punya murid-murid pun tidak faham apa yang dia ajar, kan? Sebab dia tidak ada kurnia untuk melakukan sedemikian, mengajar. Jadi kurnia itu diberikan selaras dengan kemampuan agar ianya berfungsi dengan berkesan bagi pertumbuhan gereja Tuhan. Itulah sebabnya dalam gereja ada yang diberikan kurnia untuk bernyanyi, betul kan? Ada yang bermain musik, ada yang menyambut tetamu, ada yang berkhotbah dan sebagainya. Dan itulah kurnia-kurnia yang diberikan oleh Allah kepada anggota-anggota di jemaat supaya gereja Tuhan itu berfungsi dengan baik. Jadi apa saja kurnia yang diberikan kepada kita, sekecil apapun kurnia tersebut, kita harus setia untuk mengerjakannya karena itu adalah hadiah, pemberian yang diberikan oleh Tuhan kepada kita untuk memperlengkapi gereja Tuhan. Dan ketika kita setia kepada kurnia-kurnia yang kita anggap sederhana ataupun kecil, maka Tuhan akan memberikan kita kurnia yang mungkin boleh memainkan peranan yang besar dalam gereja Tuhan. Allah memberikan kita kurnia itu saudara-saudari langkah demi langkah. Dia berikan kita kurnia dari kecil, kemudian besar, kemudian besar, kemudian besar. Selaras dengan kemampuan ataupun iman kita. Mungkin di kelompok sel, Anda setia bersaksi setiap pertemuan sel. Kita tidak tahu, hanya Tuhan yang tahu, 5 tahun dari sekarang mungkin Anda akan menjadi pemimpin sel yang menyampaikan firman Tuhan kepada anggota-anggota sel. Dan seterusnya mungkin Anda boleh menjadi pengkhotbah. Kita tidak tahu. Siapa sangka mungkin Anda setia untuk memimpin pujian dalam sel, 2 tahun kemudian dari sekarang Anda pula yang memimpin seluruh jemaat FCC dalam pujian dan penyembahan. Jangan heran kalau ada di antara kita di sini yang akan dipanggil Tuhan untuk melakukan perkara-perkara besar seperti Musa, seperti Petrus, seperti Paulus, seperti hamba-hamba Tuhan yang luar biasa pada masa akan datang. Karena kesetiaan mereka kepada kurnia-kurnia yang dianggap kecil. Jangan heran kalau Anda yang berniaga kecil-kecilan hari ini akan menjadi perniagaan Anda menjadi besar-besar pada masa akan datang karena Anda tetap setia melakukannya sungguh pun Anda merasa bahwa tiada harapan. Jangan heran kalau hari ini Anda hanyalah pekerja biasa di tempat kerja, kemudian diangkat menjadi ketua departemen, menjadi supervisor, malah sampai menjadi pengurus karena Anda setia kepada kurnia-kurnia ataupun pekerjaan-pekerjaan yang dipercayakan oleh majikan Anda. Hanya peringatan kepada kita adalah seperti peribahasa. Jangan seperti katak hendak menjadi lembu. Maksudnya kita mau menjadi seperti orang lain ataupun mau melakukan sesuatu di luar kemampuan kita sendiri. Jadi
lakukanlah apa yang Tuhan mau kita lakukan hari ini, sehinggalah Tuhan akan menaikkan kepada kita, memberikan kepada kita kurnia-kurnia yang lebih besar lagi bagi pekerjaannya, bagi pekerjaan ataupun bagi melakukan apa yang Tuhan kehendaki kita lakukan, bagi menguatkan tubuh Kristus, bagi menyempurnakan tubuh Kristus, bagi memuliakan supaya Yesus Kristus dimuliakan. Amin. Oleh itu kita harus belajar tetap setia, bersyukur dan puas dengan kurnia, baik di dalam gereja maupun juga di dunia sekuler. Sekecil apapun kurnia yang kita ada, kita harus belajar untuk tetap setia untuk melakukannya, dan Tuhan akan mempercayakan kita kepada hal-hal yang besar. Nasihat dan pengajaran yang kedua yang kita boleh belajar daripada Paulus, bagaimana kita meresponi dan mengendalikan kurnia kita adalah dia minta supaya melalui kurnia ini kita bersatu. Nah, Roma pasal 12 ayat 5, Paulus berkata, begitu jugalah kita yang ramai ini semuanya anggota satu tubuh dalam Kristus dan saling memiliki. Rancangan dan kehendak Allah bagi gerejanya seringkali digambarkan dengan suatu tubuh. Satu tubuh dengan anggota-anggotanya yang banyak. Tubuh ini kan banyak anggota-anggota. Ada tangan, ada jari, ada kaki, ada hidung dan sebagainya. Dan gereja Tuhan secara keseluruhan adalah sebagai tubuh Kristus, dan kita ini masing-masing adalah anggota kepada tubuh Kristus. Nah, sebuah tubuh itu tidak akan sempurna ataupun kukuh tanpa memiliki anggota-anggota tubuh. Demikian juga setiap anggota tidak dapat menjadi sebuah tubuh jika tidak bersatu dan berada pada tempatnya yang tepat, sebagaimana yang dikehendaki oleh pemilik tubuh itu. Sangat heran kalau kaki saya tiba-tiba di tangan saya dan tangan saya berada di kaki saya. Kan itu sangat pelik. Sangat heran kalau saya makan bukan masuk ke mulut, tapi saya gunakan mata saya kan untuk makan. Itu tidak boleh. Dan setiap anggota dalam tubuh kita ini memainkan peranan penting. Walaupun jari kita ini kita nampak tidak penting, kelihatannya tidak penting, tetapi orang berbelanja mahal untuk mencantikkan jarinya, untuk mengindahkan jarinya. Kan? Jadi penting atau tidak? Penting lah. Kan penting, sebab orang berbelanja begitu mahal untuk memastikan memastikan kuku ini kelihatan cantik. Jadi berarti tidak ada yang tidak penting. Semuanya penting. Dan Paulus seringkali menggunakan ilustrasi tubuh untuk menekankan tentang kesatuan di dalam kepelbagaian. Amin. Kesatuan dan kepelbagaian anggota-anggota. Tubuh kita mempunyai banyak anggota, dan setiap anggota yang pelbagai itu mempunyai fungsi yang berbeza dan saling bekerja sama untuk memperlengkapi satu sama lain. Nah, demikian juga gereja Tuhan atau keluarga Allah itu sangat-sangat unik, karena dia bukan dibentuk oleh satu bangsa saja, tetapi dibentuk oleh pelbagai bangsa, pelbagai bahasa, pelbagai pemikiran, pelbagai budaya, dan pelbagai kurnia. Dan setiap kurnia itu untuk memperlengkapi kita. Dan penting untuk setiap kurnia itu dipakai untuk menyatukan tubuh Kristus, agar tubuh Kristus itu kuat dan juga boleh menjadi berkat kepada bangsa-bangsa. Nah, kisah yang kita ceritakan adalah tentang Yesus. Dan anggota-anggota yang bersatu itu yaitu menceritakan tentang Yesus. Menceritakan tentang Yesus adalah penyelamat yang memberikan hidupnya untuk kita. Kita hidup untuk Dia. Bersama-sama dengan orang-orang percaya yang lain dan berkongsi kasih-Nya dengan orang lain. Nah, untuk kita dapat bersatu haruslah
tidak ada kebencian satu sama lain. Itulah sebabnya penting untuk mengampuni dan meminta maaf. Untuk kita bersatu harus tidak ada kedengkian terhadap kurnia orang lain, tetapi memberikan dorongan satu sama lain. Untuk kita bersatu harus tidak ada sikap menghakimi ataupun menjatuhkan maruah atau bergosip terhadap orang lain sehingga menjatuhkan maruah ataupun harga diri orang lain. Untuk kita bersatu, kita harus belajar untuk merendahkan hati dan membuang segala kesombongan. Untuk kita bersatu, pandanglah kepada Yesus. Patuhi segala perintahnya. Hiduplah sesuai dan selaras dengan karakter Yesus. Dan apa yang menyatukan kita ialah kasih. Itu sebabnya Yesus mengatakan, kasihilah sesama manusia. Mengasihi Allah dan mengasihi sesama kita. Corak kehidupan kita itu ialah salib. Mengasihi Allah dan mengasihi sesama kita. Dan kalau semua kita berpikiran seperti ini, mengasihi Allah dan mengasihi sesama kita, maka kesatuan tubuh Kristus sungguh pun pelbagai ragam kurnia-kurnia, namun demikian tetap ada kesatuan karena Kristus adalah pusat kepada pandangan kita, pusat kepada penyembahan kita. Jadi untuk kita bersatu, mari kita belajar untuk menghargai satu sama lain, karena tanpa mereka gereja tidak akan sempurna. Amin. Amin. Oleh itu saya mendorong kita semua di sini supaya pakailah setiap kurnia yang Anda miliki dengan penuh kerendahan hati, tanpa bermegah, tetapi senantiasa ingat bahwa kurnia yang kita adanya adalah pemberian yang diberikan oleh Tuhan kepada kita melalui Roh Kudus untuk menyempurnakan kerja Tuhan. Tetap setia kepada kurnia yang Anda miliki sekecil apapun, dan jangan simpan-simpan sekiranya Anda punya kurnia, pakailah, kan? Tawarkanlah dirimu bagi pelayanan gereja Tuhan. Dalam gereja tentu saja banyak ragam, kaya dengan kurnia. Tapi pakailah kurnia tersebut untuk menyatukan tubuh Kristus. Amin. Mari kita berdoa. Bapa kami di surga, terima kasih Bapa atas pengajaran hari ini. Karena bela Bapa di surga Tuhan, kami dapat mempersembahkan tubuh kami sebagai persembahan yang hidup, di mana kami dapat mengendalikan kurnia-kurnia yang begitu berharga yang Kau telah berikan kepada kami. Tuhan Yesus Kristus, ajarlah kami untuk merendahkan hati, mengingat bahwa setiap kurnia yang kami miliki, setiap talenta yang kami miliki, kebolehan yang kami miliki, bukannya untuk kepentingan kami, tetapi untuk menyempurnakan tubuh Kristus. Tuhan Yesus, kami mohon kiranya kami benar-benar memainkan peranan kami sebagai anggota-anggota tubuh Kristus. Supaya dengan demikian ya Tuhan, Engkau dimuliakan, Engkau ditinggikan, Engkau diagungkan. Satukanlah gereja-Mu ya Tuhan. Kami rindu Bapa di surga Tuhan. Saat ini Bapa di surga Tuhan, kami persatukan. Sebelum Bapa di surga Tuhan, sekiranya ada di kalangan kami anggota-anggota tubuh Kristus yang menyalahkan orang lain, yang tidak suka kepada anggota-anggota yang lain, dan mungkin wujudnya kebencian terhadap anggota-anggota yang lain. Bapa, saya berdoa Bapa di surga Tuhan, supaya berikan kami kesadaran, berikan mereka kesadaran ya Tuhan, bahwa kami memerlukan satu sama lain, bahwa kelemahan kami akan dikuatkan oleh kurnia-kurnia yang ada pada orang lain. Bapa di surga Tuhan, apapun peranan yang kami ada dalam gereja, apapun kurnia-kurnia yang kami ada dalam gereja, kiranya Bapa di surga Tuhan itu dapat menyempurnakan gereja. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus. Biarlah kami setia terhadap kurnia-kurnia yang kecil yang Kau telah percayakan kepada kami.
sebagai percaya Bapa di surga Tuhan, ketika kami setia kepada hal-hal yang kecil, Engkau akan memberikan kami perkara-perkara yang besar. Namun demikian Tuhan, apabila kami memperoleh perkara-perkara yang besar, bila kami tidak menyombongkan diri, tidak angkuh terhadap apa yang kami miliki, tapi sentiasa ingat bahwa segala sesuatu datangnya daripada Engkau bagi kemuliaan nama-Mu. Segala pujian hanya bagi-Mu Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Segala puji, segala hormat, senyap hatiku menyembah-Mu. Terimalah segala hidupku sebagai persembahan yang hidup. Segala puji, segala hormat, senyap hatiku menyembah-Mu. Terimalah segala hidupku sebagai persembahan yang hidup, sebagai persembahan yang hidup, sebagai persembahan yang hidup. Mari kita bangkit berdiri saudara-saudari. Mari kita angkat tangan kita mau menerima berkat daripada Tuhan. Kasih karunia Tuhan Yesus kita dan kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus menyertai kita sekalian selama-lamanya. Amin. Saudara-saudari, pergilah dengan damai sejahtera dan layanilah Tuhan. Amin. Beritakan keselamatan, ceritakanlah kebenaran. Yesus Kristuslah Tuhan, memerintah selamanya. Bacakan kemuliaan
tepukan